Kapas, ada kapas. Baik, setelah jenazah diletakkan di meja pengajian, maka yang kita lakukan adalah meletakkan kain penutup aurat, kain penutup auratnya. Karena kita akan melepas bajunya sekarang, fisiknya. Jadi, ya, ini Mas dari batu melepas celana pun harus dari dalam supaya aurat tidak kelihatan. Lepas bisa bawa celana atau digunting bisa. Yang susah itu bajunya. Setelah mayat tidak pakai baju, maka selanjutnya kita lihat kondisi badannya, ada perban atau luka ini dibersihkan dulu. Cabut perbannya di tangan dan kita cukur kumisnya. Nah, kemudian apalagi ketiaknya. Kalau ketiak pakai cukur ya benar. Kalau gunting susah ketiak. Cukur ini. Apa namanya itu? Jilet atau apa? Dicukurin ya, bersih. Nah, setelah bersih, maka kita akan bersihkan kotoran perutnya. Bagaimana caranya? Ini diangkat kepalanya, naik sendiri mas. Kalau ini bisa gini enak ya. Diangkat kepala, ditekan pelan-pelan perutnya. Kemudian tekan pelan-pelan sampai kotorannya itu keluar dari sini. Air seni, kotoran BAB-nya itu keluar. Nah, dengan lembut, nggak usah dipukul-pukul, nggak usah. Sudah bersih, kita turunkan kepalanya dari bawah, siapkan selang atau gayung, ada gayung, atau ini gayung ya, ini gayung, kita cebokin dari balik kain, cebokin pakai tangan kiri yang memandikan, atau kalau pakai selang semprot itu lebih enak, yang dibersihkan. Sudah dikira bersih, ya sudah siap semuanya yang membantu air ada. Yang kemudian sabun sudah ready, sampo semua, barulah kita mulai memandikan mayat. Bismillah, kita baca Bismillah, wudukan jenazah. Siram air di sela-sela, seperti kita berwudu biasa kan begini. Maka kita sela-sela dari yang kanan 3 kali, kemudian yang kiri siram air 3 kali. Setelah itu, apalagi kita dalam kumur-kumur, ambil air, masukkan ke hidung, dulu, ya, tuang sedikit, tuang ke hidung. Setelah kumur-kumur, ambil air lagi, basuh wajah. Berapa kali? 3 kali. Basuh wajah. Jangan takut, yang memandikan jangan takut. Ini mayat tidak akan bergerak dan tidak akan menggigit kita. 3 kali selesai, kemudian ambil lagi air, siramkan untuk bagian tangan sampai lengan. Mulai tangan kanan 3 kali, ya, kemudian baru tangan kiri 3 kali. Diratakan bagian atas dan bagian dalamnya. 1 kali, 2 kali, 3 kali. Setelah itu rambut, ambil rambut, buang, usap, kemudian telinganya dibersihkan. Baru kita cuci kakinya 3 kali. Siram pakai gayung di sela-sela dari jemarinya sampai apa namanya mata. Ya. Kalau kukunya panjang tadi sudah sebelum pengajian kita potong. Sudah selesai berwudu, maka barulah kita mulai memandikan dari bagian yang paling kanan. Siap. Ini gayungnya ambil air yang sudah dicampur air daun darah. Siap. Bagian kanan. Kemudian ambil lagi air bagian kiri. Kemudian baru dari tengah. Mata air apa bapak selat? Ya. Nah, sudah rata.
Ya, sudah. Kita lanjutkan. Setelah itu, setelah diratakan dengan air, maka barulah kita gosok-gosok bersih-bersih. Kasih sabun, rambutnya disampoin, ya sabunan. Nah begitu auratnya dari balik kain, gosok-gosok sampai paha, kaki. Ini harus ada yang bantu, tidak hanya satu orang. Ya tolong sabun. Yang enak itu sabun cair, karena lebih cepat. Kalau sabun batang dia agak susah. Walaupun kita tidak mencari yang ideal, seadanya di rumah itu. Karena kadang-kadang kondisi rumah itu beda-beda dari satu dengan yang lainnya. Ya udah seadanya, disabuni. Sihir, pastikan bersih, ya. Kemudian sampo jangan lupa, termasuk lubang-lubang bersihkan. Nah untuk bagian punggung, kita akan membersihkan punggung yang bagian kanan dengan cara dimiringkan. Ya, sini juga disabuni sampai bagian bokongnya, tapi pastikan tetap ditutup dengan kain, karena ini aurat dan jenazah itu mulia. Pas miringnya ini yang sabun atas sudah disiram apa? Gak apa-apa, belum disiram juga nggak ada masalah. Yang penting bersih, itu aja tujuan. Sudah selesai, baru bagian yang sini lagi mas. Ya, bersih. Enak, nggak perlu diterang-terang, bisa jalan sendiri. Ya mas, ya. Sudah, barulah kita bilas, ya dibilas semuanya sampai bersih. Dan bilasan terakhir dicampur dengan mana dia tadi? Apa barusnya? Ada ya? Aneh. Kapur barus ini sudah dihancurkan, jangan bentuknya masih bulat-bulat begini. Karena nanti wanginya kurang. Jadi sudah digerus, ditumbuk, taruh di ember, tuang, ya biar wangi dan badan main nanti biar dingin, enak. Itu bilasan terakhir pakai kapur barus. Jadi harap pastikan kebersihan dalam jenazah yang dimandikan. Kalau dikira sudah bersih, bilasnya cukup, baru siraman terakhir pakai kapur barus. Dengan selesai memandikan, maka selesai kita memandikan saudara kita, bilasan terakhir pakai kapur barus. Kain ini pasti basah, maka harus diganti kain yang kering. Caranya, kain yang kering diletakkan di atas jenazah, ya. Ambil dari bawah, ya, ambil mas, tarik. Ya. Nah seperti itu. Jadi setelah dihanduki, selesai dikasih kapur barus, tadi disiram, handuki dulu, baru diganti kain, agar nyaman jenazahnya. Karena bagaimanapun juga dia tetap mulia. Barulah setelah itu kita mengkafani mayit. Tungan ganjil itu tadi pada saat mana? Saat kirap dari atas kepala sampai kaki. Yang terakhir kapur barus ya? Ya, terakhir itu harus 7 atau 9. Itu yang terakhir. Yang pas pakai sabun itu Enggak dihitung bilasan itu membersihkan namanya. Nanti pas kirap lagi dari awal dan 2, nah gitu. Bilas lagi 3, mau 5 saja kita, 4, akhirnya 5 kapur barus. Ya. Baik, ketika sudah selesai, pastikan tim kafan juga selesai. Jangan bawa mayat ke dalam kalau kafannya belum siap. Nanti dia akan basah. Biarkan dulu di sini, selesaikan kafannya. Baik, pindah mas. Untuk bikin talinya, sudah disiapkan? Ini cuma satu. Tali bawah itu tali. Nah, ini mana? Begini tadi, ya, bikinkan tadi. Yang sudah ada potongannya, dipastikan kayak kapannya mana? 3. 1, 2, 3. Jadi potongan dari atasnya. Itu apa? Ada yang masih panjang dipotong bagian ujung untuk bikin tali.
Dua, ya. Pak bisa foto sini. Biar nggak kabur. Dikit nggak sini? Nah, saya kurus nih. Ya, diukur badannya Mas berapa tuh? Tambah 20. Nah, diberikan kakinya ya. Ya, ya, boleh. Nah, disamain yang kedua, ketiga sama kan. Kalinya dua lagi ya. Jangan terlalu dekat jadi. Ya, satu lagi lagi. Jadinya dimajukan ke atas kan? Ya. Siap. Ini dulu. Yang dulu. Yang dulu ya. Iya. Ya, tidur banyak kan? Naik, Pak. Ya kapan main? Diangkat dulu. Kawatnya yang dulu. kurang deh. Terus ya kan Katu sudah tahu caranya paling naruhnya gimana gitu. Ada sudah itu ada teknik tuh. Harus ada tekniknya lu ngangkat dulu. Ya, makanya itu. Ya nanti dari sana, dari tempat itu. Jangan ngangkat makan Dari meja, Pak, dari meja. di meja itu udah ada alatnya kok Pak. Di meja itu udah ada alatnya kok meja itu. Tanda. Sudah sampai orang. Dan teman ada alatnya di Ini di Buat jangan jalan. Kayak pokok sini gini, sini kurang kuning. Nah, set ya. Buat ikat sini kayak gitu. Ya. Nah, ya gitu. Harus dua dia sini. Kita dulu. Harus ada aturannya begitu ya. Harus metris, yang penting bisa dijadikan. Dan kemudian kasih pewangi pada kain panas. Dan boleh kapas disiapkan pewanginya dari mana yang wangi. Nah, baunya nggak harus aroma melati atau apa, tidak, seadanya. Dari sini ke kapannya ya, barang saja. Kemudian kapas terutama di bagian bokong belakang supaya bila ada cairan yang keluar ya cawatnya. Kemudian di bagian-bagian yang lain, kalau jenazahnya ada luka-luka kan kita tahu itu letakkan pada bagian-bagian yang rawan, nanti ada darah dan lain-lain ya. Terutama bagian kondisional karena tidak semua jenazah berdarah.
tidak semua jenazah punya luka. Ya, kita lihat saja kondisional. Kapas itu sifatnya kondisional saja. Ya, ini umumnya kita taruh karena suka ada sisa-sisa yang kotoran keluar. Ini kalau bongkok dia kita letakkan. Ada pun yang lain kondisional yang berdarah-berdarah hidup, kemudian lubang telinga, itu nanti dipakaikan kapas. Baik, sudah pakai dibubuhi minyak, kemudian kapas di bagian bongkoknya, nanti pasin ya, pasin sendiri. Ya, pasin bagian. Iya, jadi kita nggak ayo, datang sendiri. Ya, dalam keadaan masih pakai penutup. Ya kan biar tahu cara ngangkatnya itu. Oh, cara ngangkatnya, ayo. Enak banget ya. Ayo. Berapa orang? Biasanya rame kalau ngangkat. Itu udah sarapan kayak berat. 3, 4 boleh. Kaki, kepala, badan. Ya. Bismillah. Ya. Potong pilih. Dipasin ini ya. Nah, sip. Alhamdulillah. Pastikan aurat mayit masih tertutup dengan kain. Setelah itu kita buka, pasangkan cawan di bagian kemaluannya. Nah, ini ya. Jadi saat begini itu harus tetap ditutupi, ya, biar kemaluannya tidak nampak. Terus, ya. Dosa. Ini kan dengan kain. Lanjutnya kita mulai dari bagian kanan. Kanan dulu. Ya, sampai ke ujung bagian dalam bagian tubuh. Ini sisakan dulu ya. Ya, baik bagian kiri. Ya. Tenang aja. Ya, kanan dulu. Lupa. Ya, kemudian tangan. Ya, ini dia sudah bisa sendiri soalnya. Ya. Kalau yang lepas-lepas baru. Iya, harus rekam juga. Baik, kanan. Ya. Kemudian baru kiri. Ya. Baik, setelah ini bagian yang tadi saya bilang kalau memang ini mengeluarkan darah, ya, telinga, hidung, itu ditutupi dengan apa? Jangan Pak, bisa napas kan? Enggak. Ini cuma enggak. Kalau misalnya kasihan ya. Nah, setelah itu kira-kira cukup ya, tidak perlu dibedakin dan lain-lain tidak perlu dibedakin. Baru kita tutup bagian wajahnya. Kalau memang sudah tidak ada lagi yang ingin melihat dan lain-lain, baru kita tutup secara sempurna. Begini karena masih hidup, jadi. Nah, ini pertama diikat bagian atasnya. Bagian atasnya, silakan Pak, coba diikat. Jadikan simpulnya di sebelah kiri. Ya, simpul di sebelah kiri. Simpul di sebelah kiri. Kiri di sini. Ya, sini. Perlu diurut nggak lah atau ngacak aja? Nggak apa-apa. Nggak usah diurut. Simpulnya sebelah kiri. Udah banyak amat ikatannya. Ya, sebelah kiri. Ya, gitu. Tangan miring ya? Karena akan memudahkan saat dilepas di Kurang. kuburan. Dia 5 atau 7. Ya, ini tergantung kebutuhan jumlah tali bisa 5, 7 dan seterusnya. Kalau sini yang kurang ditambahkan, sini yang kurang bisa tambahkan. Karena mayit setelah masuk liang lahat dia menghadap sini Mas. Nah, ini kan kiblat. Di sini lubangnya, jadi nariknya tinggal dari sini, dibuka. Kalau simpulnya di sini susah kita, ya kan? Nah, itu fungsi simpul di sebelah kiri. Hah? Pas di kuburan, iya, pas kuburan diganjel pakai apa gundukan tanah itu yang di kuburan bisa. Paham ya, Jemaah?
Bisa berani semua? Berani. Jadi Pak Haji tenang, timnya tambah banyak. Ada pertanyaan sampai sini? Kalau ada gigi palsu, bisa Bu. Ya, kalau dia gigi palsunya emas dilepas. Tapi kalau bukan emas nggak apa-apa. Sebelum memandikan ya. Ya, sebelum mandikan. Oh, iya. Tadi bagian dari luka dilepas itu gigi palsu emas juga dilepas. Maju lah, Kak. Ya, boleh. Ya, boleh. Kita Pertanyaan sekarang. beberapa waktu ke depan kita buka